Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis dari Universitas Nurjadid, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan analisis risiko bursa efek syariah. Nah, seperti itu. Yang pertama, bursa efek syariah itu ada dua. Yang pertama, analisis. Analisis ialah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda isi komponen, seperti itu. Yang kedua yaitu risiko. Risiko adalah suatu bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang akan diambil atau dipertimbangkan selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya saya akan meneruskan yang bursa efek syariah. Bursa efek syariah ialah suatu bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan hak atas dividen dan lain-lainnya menurut besar kecilnya modal dan yang disetor, seperti itu. Sedangkan saham syariah adalah produk syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang di dalamnya terdapat dari hal-hal larangan, terbebas dari riba, garar, maisir, haram dan zalim, seperti itu. Ya, selanjutnya investor yang diharapkan memahami beberapa risiko antara lain. Risiko A yaitu inflasi, risiko B risiko likuiditas, yaitu risiko yang terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, seperti itu. Yang inflasi ini mengalami penurunan, gitu kan. Yang C risiko finansial, yaitu yang risiko yang diterima oleh investor akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban. D risiko pasar, itu risiko akibat menurunnya harga tertentu akibat perubahan ekonomi, seperti itu. Nah, risiko investasi saham. Yang pertama itu tidak ada pembagian dividen. Kedua, capital loss. Ketiga, risiko likuiditas. 4, saham delisting dari bursa. Saham delisting dari bursa ini ada dua, yaitu risiko sistematis, risiko tidak sistematis, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya tugas sebagai mahasiswa, kita sendiri sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama, identifikasi semua kejadian atau sumber risiko mungkin timbul di sekitar kita. Yang kedua, kemudian ranking risiko tersebut berdasarkan kriteria yang dianggap paling relevan dan paling besar dampaknya terhadap kita. Jadi seperti itu. Nah, dalam analisis bursa efek syariah ini emang seperti itu. Baik itu saham, baik itu seorang investor, yang namanya saham juga tidak selalu menguntungkan, bisa-bisa rugi, bisa-bisa tidak dapat pembagian dividen, bisa-bisa bahkan saham kita amblas hilang, seperti itu. Jadi ya, permainan saham, pasar saham memang seperti itu, semua ada risiko dan ada keuntungan, seperti itu. Nah, itu saja yang saya jelaskan tentang analisis risiko bursa efek syariah. Apabila ada yang kurang paham, bisa kita browsing, bisa kita komentar di bawah ini, atau bisa juga tanya-tanya kepada saya. Terima kasih juga kepada dosen saya, itu Haji Temi Wijaya, sudah memberikan waktu kepada saya dan kesempatan untuk menjelaskan analisis risiko bursa efek Indonesia ini. Saya akhiri sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.